Halo, nama saya Wedi. Saya membuat channel ini dengan tujuan untuk mengembangkan kesadaran manusia ke level positif energi. Di video ini, saya ingin bicarakan tentang apa itu hukum tarik-menarik atau yang orang sebutkan Law of Attraction. Sebenarnya, Law of Attraction ini adalah hanya salah satu dari hukum alam semesta. Dan intinya adalah bila kita berpikir dan merasakan hal positif, maka hal positiflah yang akan terwujud. Sebaliknya, bila kita berpikir dan merasakan hal negatif, maka hal negatiflah yang akan terwujud. Semua orang mempunyai keinginan atau yang disebutkan desire. Keinginan ini bisa berupa ingin mempunyai banyak uang, rumah bagus, percintaan, atau juga kesehatan. Sebenarnya pada saat kita menginginkan sesuatu, alam semesta sudah memberikan keinginan kita secara instan. Karena seperti yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya, semua pikiran, perasaan, atau emotion adalah merupakan energi yang sudah terwujud di dimensi lain. Hanya saja kita belum bisa rasakan di dunia kita yang 3 dimensi ini. Yang perlu diingatkan untuk hukum tarik-menarik ini adalah kita mewujudkan bukan hanya apa yang kita inginkan saja, tapi semua yang ada di pikiran sadar maupun di bawah sadar dan perasaan kita. Kalimat ini sangat penting karena untuk bisa mewujudkan keinginan kita harus membuang pikiran dan perasaan yang negatif, seperti pikiran dan perasaan ketakutan, tidak percaya, merasa sial, merasa tidak berharga, dan sebagainya. Energi yang lebih kuat, entah itu energi positif yang lebih kuat atau negatif yang lebih kuat, itulah yang akan terwujud di dunia kita ini. Sebagai contoh, bila kita ingin mewujudkan banyak uang, tapi sebagian besar waktu kita memikirkan hal-hal yang negatif, seperti sedang banyak hutang, merasa tidak berharga, dan sebagainya. Hal-hal negatiflah yang akan terus terjadi di kehidupan kita, seperti semakin banyak hutang, semakin orang marah dengan memalukan kita, dan sebagainya. Ini terjadi karena energi negatif lebih kuat daripada energi positif kita. Maka dari itu semakin banyak hal-hal negatif yang terjadi. Keinginan kita untuk banyak uang sudah tercipta di dimensi lain. Akan tetapi dikarenakan sebagian besar waktu kita memikirkan hal-hal negatif, maka daya tarik negatif lebih kuat dari positif. Dan hal negatiflah yang didahulukan untuk dialami di dunia kita ini. Pernahkah mendengar kalimat sudah jatuh ketimpa tangga pula, atau masalah datang bertubi-tubi? Ini semua dikarenakan pada saat orang sedang banyak masalah, apa yang dipikirkan hanya masalah itu tersebut atau pikiran negatif. Karena itu hal-hal negatif atau masalah yang dialami dahulu, sedangkan apa yang diinginkan itu mengantri di belakang. Bagaimana cara untuk merealisasi atau mewujudkan apa yang kita inginkan? Nomor 1 adalah untuk percaya penuh bahwa Tuhan atau alam semesta memberikan apa yang kita inginkan dan selalu yang terbaik untuk kita. Kita adalah co-creator atau sutradara dari kehidupan ini, dan apa yang kita inginkan pasti terjadi. Kepercayaan penuh untuk apa yang kita inginkan pasti terjadi ini penting untuk selalu di pikiran sadar kita maupun di pikiran bawah sadar kita. Kedua adalah tidak memikirkan bagaimana caranya keinginan kita terwujud. Contoh, bila inginkan banyak uang, janganlah memikir bagaimana cara mendapatkan banyak uang. Akan tetapi, percaya penuh bahwa kita pasti dapatkan banyak uang. Ketiga
adalah untuk merasakan seakan-akan apa yang kita inginkan sudah kita dapatkan. Dan kita harus mempunyai perasaan seolah-olah apa yang kita inginkan sudah terjadi. Contoh, bila kita ingin mempunyai banyak uang, maka kita harus merasakan seolah-olah sudah banyak uang dan merasa bersyukur dan perasaan happy di saat sekarang ini. Keempat adalah untuk belajar let go atau pasrah bahwa apa yang kita inginkan pasti akan terjadi. Janganlah untuk tidak sabar menanti-nanti apa yang kita inginkan atau bertanya kapan akan mendapatkan. Karena ingat, waktu adalah ilusi. Alam semesta pasti memberikan apa yang kita inginkan di saat yang tepat. Saat yang tepat ini adalah bila energi positif kita lebih kuat daripada energi negatif kita. Maka apa yang kita inginkan akan terwujud. Kelima adalah untuk sebisa mungkin kontrol pikiran kita. Bila kita sudah mulai memikir hal negatif, sebisa mungkin untuk membuang pikiran negatif kita dan berusaha untuk memikir hal yang positif. Ingat, segala sesuatu yang negatif yang terjadi di kehidupan kita pasti ada sisi positif. Bila ada teman atau seseorang yang dekat selalu memberikan hal-hal negatif kepada kita, sebisa mungkin kita menjauh atau tidak terlalu memasukkan dalam hati perkataan mereka. Kita bisa berterima kasih kepada mereka yang memberikan hal negatif, karena merekalah yang membuat jiwa kita semakin dewasa. Keenam adalah untuk action atau melakukan tindakan untuk meraih apa yang kita inginkan. Keinginan tidak bisa hanya dilakukan dengan pikiran atau perasaan positif, tapi juga harus dengan melakukan tindakan positif. Contoh, bila kita inginkan makanan di waktu sarapan, kita juga harus melakukan tindakan seperti order makanan atau masak, bukan? Kita tidak bisa hanya duduk bermalas-malasan, tapi kita harus bertindak atau action untuk yang kita inginkan. Ketujuh adalah untuk belajar meditasi. Meditasi sangatlah penting karena kita bisa belajar untuk mengerti pikiran kita sendiri dan belajar untuk netral. Dengan melatih pikiran kita untuk netral, kita bisa lebih meningkatkan energi kita ke arah yang positif. Cobalah untuk meditasi minimal sekali sehari, dan kita bisa melatih pikiran atau emosi kita ke arah yang positif dengan meditasi ini. Untuk menerapkan hukum tarik-menarik ini, ada dua metode yang kita bisa terapkan. Metode pertama adalah dengan visualisasi atau membayangkan hal yang kita inginkan. Kita bisa melakukan visualisasi dengan duduk atau berdiri, dengan menutup mata, dan bayangkan apa yang kita inginkan dengan merasakan seolah-olah sudah terjadi. Bayangkan dan juga rasakan seakan-akan itu sudah terjadi. Perasaan pada saat membayangkan sangatlah penting, karena dengan perasaan ini, maka energi kita bisa bergerak untuk lebih cepat mewujudkan apa yang kita inginkan. Bila menginginkan uang yang banyak, bayangkanlah jumlah uang yang diinginkan. Bisa dengan membayangkan sejumlah uang tersebut di dalam buku rekening kita, dan bayangkan apa saja yang kita bisa gunakan dengan uang tersebut. Sebagai contoh, kita membayangkan mendapatkan uang 10 miliar rupiah. Kita bayangkan kita sudah ada uang tersebut di rekening kita. Dan kita bayangkan dengan uang tersebut, kita membeli rumah idaman kita, atau memberikan bantuan kepada orang yang kita peduli atau kita sayang. Pada saat membayangkan ini, kita juga harus merasakan apa perasaan kita. Contoh, pada saat membeli rumah atau memberikan bantuan kepada orang, kita merasakan kebahagiaan di dalam rumah idaman kita, ataupun pada saat memberikan bantuan kepada orang yang kita peduli atau sayang. Visualisasi ini diterapkan seperti setiap hari
minimal sekali dalam sehari. Metode kedua adalah untuk menulis atau skrip apa yang kita inginkan seolah-olah sudah terjadi. Kita bisa menulis di buku setiap hari seolah-olah apa yang kita inginkan sudah terjadi. Contoh, bila ingin mewujudkan rumah idaman kita tulis di buku tentang rumah idaman kita. Warna cat rumah, pagar rumah, bentuk rumah, dan sebagainya. Pada saat menulis, juga harus merasakan bahwa seakan-akan semua itu sudah terjadi. Metode ketiga adalah dengan afirmasi. Kita harus percaya pada diri sendiri, bahwa diri sendiri sangat berharga, jenius, atau pintar dalam segala hal. Karena dengan percaya dengan diri sendiri, yakin dengan kemampuan diri sendiri, maka kita bisa merealisasi semua. Karena apapun di luar kita hanya kaca atau mirror dari kita sendiri. Untuk ini kita bisa mendengar di saat tidur di YouTube tentang afirmasi atau affirmation. Banyak video affirmation dengan mengetik affirmation di YouTube dan bisa mendengar ini pada saat ingin tidur. Karena afirmasi ini bisa merubah pikiran di bawah sadar kita. Saya anjurkan untuk mendengar afirmasi ini walau kamu melakukan metode pertama, visualisasi, atau metode kedua, scripting. Terima kasih. Semoga video ini dapat membantu mewujudkan apa yang diinginkan dan membantu menyebar positif ke masing-masing. Bila belum subscribe, tolong di subscribe ya guys. Thank you.